Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Alhamdulillah, kembali lagi bertemu, kembali lagi dalam sebuah pembahasan keilmuan, di mana kesempatan hari ini kita bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang sangat masyhur, sangat besar, sebuah karya besar dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yaitu sebuah kitab tasawuf Minhajul Abidin, di mana di sini diterangkan tentang cara-cara beliau, pepeling-pepeling, pesan-pesan beliau yang ditujukan kepada semua orang, tentunya pembaca kitab ini, agar lebih baik dalam kehidupannya. Dalam kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah faslun, di mana faslun ini menerangkan tentang anggota-anggota badan. Nah, kesempatan hari ini kita akan bersama-sama dalam membahas salah satu anggota badan yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali sesuatu yang penting yang harus dijaga oleh manusia, yaitu faslun yang kedua, yaitu udhun, telinga. Beliau mengatakan fa'alaika bisyiyanati sam'ika anil khana wal fudul. Maka jagalah pendengaranmu dari dua hal. Pertama yaitu khona, perbuatan ala, sebuah kehinaan, kealaan dalam sebuah pendengaran, ucapan. Yang kedua fudul, berlebih-lebihan. Nah, di sini disyaratkan wadzal kali amroini ahaduma lima ruwiya anal mustami'a syariku mutakalimi wa fi dzalika yuqalu. Yang tadi pendengaran itu Imam Ghazali memberikan ada dua, setidaknya ada dua yang menyebabkan kita harus menjaga telinga. Pertama, annal mustami'a syarikul mutakalimi. Pertama, pendengar itu menjadi anggota, menjadi bagian dari yang mengucapkan. Ada sebuah syair, taharra min turuki awsatiha wa'idda anil janibil mustabbahu wa sam'ika sun an sama'il qabihi qasonil lisani an nutki bihi fa innaka inda sima'il qabih syariku liqa'ilihi tabi. Di sini disebutkan sebuah syair dari Muhammad Al-Faruq, di mana syair ini berbunyi tentang jikalau bisa kita harus menjaga lisan kita, pendengaran kita, seperti halnya mencari jalan yang lain. Di sini torfil austa wa'id an janibil mustabih, itu mencari jalan lain agar kita terhindar dari suatu hal, mencari jalan lain, jalan keluar yang lain. Fanika ing desima'i kopi, karena kita itu berada dalam lingkungan, dalam lingkupan dari apa yang kita dengarkan. Sun an sima'il kopi, harus menjaga pendengaran kita dari pengucapan yang tidak baik. Kasoni lisani an natkibi, seperti halnya kita menjaga lisan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk. Fa innaka inda sima'il qabih, karena sesungguhnya pendengaran kita,
pendengaran kita itu syariku liqaili, itu menjadi teman bagi orang yang mengucapkan. Nah, ketika kita tidak ingin melakukan hal apapun, tapi ketika kita mendengarkan, disimak baik-baik, nah itu sangat bahaya karena pendengaran itu akan nanti mempengaruhi diri kita terbawa dalam suasana, dalam kebenaran yang disampaikan seseorang. Tapi maka jauhilah. Wathani an dzalika yahiju khawatiril wal wasawisi fil qalbi. Yang kedua, setelah yang pertama tadi mendengar itu bisa menyebabkan terkaitan antara pendengar dan pengucap. Yang kedua, bahaya dari mendengarkan atau udhun, yaitu pendengaran kita itu akan mengubah, akan membelokkan sebuah khotir dan wasawis fil qalbi, bisikan kerentek hati kita, keinginan hati kita dalam suatu urusan apapun ketika. Tsumma min dzalika ya betul istighalu fil badani fama yabqa lil ibadati syai'. Nah, di sini pendengaran kita yang tadi mendengarkan hal-hal yang tidak baik itu akan melalaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lam innal kalam alladhi yaqa'u fil qalbil insani wa sam'ihi bi manzilati ta'am alladhi yaqa'u fi jawfi wa minhu durra wa minhu nafi' wa minhu huda wa minhu sam. Nah, di sini analogi yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali, kalam yang didengarkan seperti halnya makanan yang kita masukkan. Kadangkala baik, kadangkala tidak. Dan di sini di diberikan beberapa ilustrasi makanan, yang dimana makanan itu mengandung jauf, mengandung dorok, mengandung nafi, wa ghuda, wasam. Ada manfaat, ada kebaikan, ada racun, juga ada yang memberikan penyembuhan bagi kita berupa manfaat-manfaat yang akan didapatkan dalam tubuh. Tapi bal innal baqa'al kalami tahri'uhu aktaru wa ablahu minat ta'am. Tapi pendengaran itu, sebuah perkataan itu lebih bahaya, lebih ablah di sini, lebih membahayakan atau lebih mempengaruhi pada diri manusia. Kenapa? Karena di sini diterangkan at-ta'amu yazilu 'anil mu'tadi binaumi wa ghairihi wa rubbama yaqa atharaha zamanan thumma yazulu wa lahu dawa'u yang silu athar min jismil insani. Adapun ketika to'am, ketika makanan itu mempengaruhi manusia, dalam hal ini contohnya penyakit, itu bisa hilang. Kalau penyakitnya ringan, dengan tidur, setelah bangun tidur kita akan merasa sehat. Kalau agak keras, nanti lama-lama ketika dengan pengobatan, dengan sebuah terapi, dengan sebuah olahraga ataupun yang dilakukan untuk mengcounter, untuk menyerang, untuk tujuan menyembuhkan penyakit, insya Allah akan sembuh. Tapi wa amal kalam alladhi waqa'a fi qalbihi farubbama yabqa ma'ahu jami'i umrihi wala yunsahu fa in kana radian fala yuzalu yata'abbuhu wa ya'ibuhu wa taraddu bisababi khawatirul qalbi wal wasawis. Di sini kalau kalam itu selalu masuk dalam diri kita, teringat dalam hati kita, teringat dalam pikiran kita, sehingga nanti ada perubahan yang terjadi secara signifikan dalam diri kita. Sebenarnya contoh, ketika kita tidak mempercayai sebuah
tentang dunia luar, tentang budaya luar, tapi ketika mendengarkan suatu statement di mana budaya luar itu bisa dimanfaatkan dengan baik, nah di situ akan tumbuh rasa-rasa, oh iya, dunia luar itu baik, dunia luar itu tidak semuanya jahat, sehingga ketertarikan kita untuk lebih mendalam dalam hal ini contoh dunia kita, budaya kita atau yang lain-lain itu nanti akan dikolaborasikan. Kenapa? Karena kita mendengarkan suatu statement kebaikan dari budaya yang lain atau dari perkataan kebaikan dari yang tidak kita ketahui, yang tidak kita keyakini. Yahtaju ila an ya'tura anha wa ya'dil biqalbi an dzikriha wa yasta'idzu billahi min syarriha. Nah, dalam hal ini selalu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita mendapatkan perlindungan dari bahayanya sebuah uzun atau perkataan, pembicaraan yang masuk dalam diri kita, sehingga untuk hal kedepannya kita lebih dapat menjaga telinga kita agar mendengarkan atau menangkap sesuatu perkataan tersebut dengan sebuah saringan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hal ini, kalau kita makan, maka makanan itu menjadi sebuah manfaat, menjadi sebuah obat bagi diri kita. Dan seperti halnya makanan, perkataan tadi yang kita dengarkan, insya Allah atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah penghibur bagi kita, menjadi sebuah pengingat bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penjabaran yang disampaikan oleh Imam Ghazali pada Fathul Tsani, yaitu uzun, pendengaran, sekian yang beliau sampaikan. Ada dua. Yang pertama tadi menjadikan seorang pendengar itu bagian dari mengucapkan. Yang kedua, mendengarkan itu bisa merubah hati kita dari sebuah keyakinan yang kita yakini dengan sebagai statement. Sehingga Imam Ghazali yang penting bagi kita itu pertama menjaga, yang kedua selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata atau penguraian yang berbeda dari sebuah pemahaman yang lain. Kita sama-sama sedang belajar, moga-moga kita mendapatkan manfaat dari pembelajaran kitab Minhajul Abidin ini. Wallahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.